keutamaan qiyamul lail, keutamaan salat malam ya. Sungguhnya di antara ibadah yang disyariatkan dalam Islam adalah berkhulwat ma Allah, berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang berkhulwat bersama Allah dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil. Di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang dia bersendirian mengingat Allah, dia mengingat Allah dalam kondisi bersendirian. Fafadat ainah, maka dia pun menangis. Di sini Nabi mengatakan rajulun dzakarallaha khaliyan. Seorang yang sedang berkhulwat bersama Allah sendirian, kemudian dia ingat Allah, maka dia pun menangis ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang berkhulwat berdua-duaan dengan Allah ini perkara yang dituntut dalam syariat. Karenanya di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, kenapa kita dianjurkan untuk i'tikaf di akhir bulan Ramadan? Tidak lain adalah agar kita bisa berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah setahun penuh kita sibuk dengan berinteraksi dengan manusia, maka sisihkan waktu ya. Agar kita di 10 hari terakhir perbanyak waktu untuk berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala menyebutkan tentang i'tikaf, beliau mengatakan hakikatul i'tikaf, dan hakikat dari i'tikaf adalah qat'ul alaik anil khalaiq wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Itu memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu melatih diri untuk berkhulwat. Sampai-sampai para ulama di antara Imam Ahmad merajihkan bahwasanya tatkala i'tikaf jangan banyak berinteraksi dengan manusia, bahkan ditiadakan pengajian. Ya, para Imam Malik rahimahullah kalau sudah masuk bulan Ramadan dia berhentikan pengajiannya supaya apa? Supaya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul karena Allah, kita semua paham, berkumpul itu pengajian, ya, ada acara pengajian, ada acara dakwah, ada acara membantu anak yatim, membantu orang terkena musibah, berkumpul karena Allah. Tapi Allah juga, Nabi juga berkata, wa tafarraqa alaihi, berpisah karena apa? Karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Sebagian ulama mengatakan maksudnya setelah mereka bersama-sama karena Allah, mereka juga harus berpisah karena Allah. Masing-masing harus sibuk dengan ibadahnya, harus ngaji, khulwat sama Allah Subhanahu wa taala, harus salat malam sendirian. Terus-terusan bersama kawannya, kapan dia bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya seorang harus menyisihkan waktu untuk bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara di syariat yang menunjukkan pentingnya berkhulwat dengan Allah adalah syariat salat malam. Syariat salat malam, qiyamul lail. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang aku dengar dari Nabi tatkala beliau berdakwah di kota Madinah, kata Nabi, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wa ta'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Kemudian kata Nabi SAW, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salat malam tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Ini saatnya kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi teman-teman kita tidur, istri kita tidur, anak-anak kita tidur, kita bangun. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hidup di dunia ini di atas muka bumi tidak lama. 60 sampai 70 tahun, ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzakh, meninggal. Dan semenjak kita meninggal dunia kita akan sendirian. Kita akan sendirian. Istri atau suami kita, anak-anak kita yang mengantar kita ke kuburan tidak akan menemani kita di kuburan, ya. Padahal suami kita berkata, aku akan menemanimu hidup dan mati. Ya. Begitu sudah mati, dia kawin lagi. Ya. Itu kenyataan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayit salas. 3 perkara mengikuti mayit. Ahluhu wa maluhu amaluhu. Fayarji al-ithnan wa yabqa wahid. 3 perkara ikut, yang 2 pulang, yang 1 menemaninya dalam kuburan. Yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Mungkin dia diantar pakai mobil, mungkin ada pembantunya, budaknya, antar dia, istri dan anaknya. Begitu dia dikuburkan, semua pergi meninggalkannya. Tinggal dia sendiri dalam. Yang menemaninya hanya amal solehnya. Nah, repot kalau dia selama di dunia tidak terbiasa sendiri dengan Allah. Dia hanya bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dia berteman dengan kawan-kawan, kalau ngobrol dengan kawan-kawan, nanti dia repot di alam barzakh. Dia repot di alam barzakh. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat saya, biasakan diri untuk bahagia tatkala bersendirian dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan tatkala Anda baca Quran tidak ada yang lihat. Rasakan kenikmatan tatkala Anda bangun malam kemudian salat malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut. Kalau kita sudah terbiasa dengan kelezatan bersendirian bersama Allah, berkhalwat dengan Allah, ya, maka kita akan mudah menghadapi alam barzakh meskipun kita sendirian. Meskipun tidak ada istri kita, meskipun tidak ada anak kita, tidak ada teman-teman kita, kita akan mudah menghadapi alam barzakh. Masalahnya kita di alam barzakh bisa lama sekali. Bisa jadi kita menunggu hari kiamat, entah kapan datang hari kiamat. Sebagian nenek moyang kita sudah ratusan tahun dalam alam barzakh. Sebagian nenek moyang kita mungkin sudah 1000 tahun lebih dalam alam barzakh, mungkin ribuan tahun menantikan datangnya hari kiamat. Hidup dunia cuma sebentar. 60-70 tahun. Dan betapa banyak orang yang meninggal sebelum 60 atau 70 tahun. Apa kata seorang penyair? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului oleh sakit. Betapa banyak orang sakit disangka meninggal ternyata masih bisa hidup. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak wanita, mempelai wanita dirias dan dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafannya sudah dijahit untuknya dan dia tidak tahu akan hal tersebut. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak muda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasadnya sudah dimasukkan dalam liang lahat. Oleh karenanya kita tidak tahu umur kita kapan. Maka di antara syariat yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah membiasakan diri berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kelezatan, kenikmatan beribadah tatkala kita sedang bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebaik-baik teman adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik teman adalah salat malam. Sebaik-baik teman adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berkhalwat dengan HP di malam hari. Allah lihat macam-macam, bertualang, tahu-tahu menjelang subuh. Dosa-dosa bertumpuk-tumpuk. Waliyadzubillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, salat malam adalah ciri orang-orang soleh. Karena untuk bisa Qiyamul Lail tidak gampang. Banyak kelezatan yang harus dia lawan. Ya. Bangun malam jam 3, setengah 4.
jam 2 ya. Lagi di puncak-puncak lezatnya tidur ya. Kita kalau dikasih makanan apapun kalau udah ngantuk lebih enak tidur daripada makanan. Ada orang bilang saya, Ustaz makan di sana, waduh itu enak tapi lebih enak tidur daripada itu. Kalau udah ngantuk lebih enak mana? Tidur paling lezat ya. Kemudian seorang bangun di tengah malam melawan rasa kantuknya. Dia bangun, dia paksakan dirinya bangun. Padahal kondisi lagi hujan ya. Udara lagi dingin, selimut ada di depan mata ya. Kalau tidur lanjut enak sekali Masya Allah. Tetapi dia lawan, kemudian dia bangun, kemudian dia berwudu, subhanallah ya. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Karenanya Nabi SAW menegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasilkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum, sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sungguhnya salat malam menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan kalian dari dosa-dosa. Nabi mengumpulkan banyak keutamaan dalam hadis ini. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau kalian ini, kalau kita, saya, antum dan ibu-ibu, bapak-bapak ya, dan ibu-ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Kalau ternyata tidak pernah salat malam atau jarang salat malam terus merasa soleh, ini kesolehannya dipertanyakan. Paham? Karena Nabi mengatakan, fa innahu da'bus salihin qablakum. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum apa? Kalian. Kalau antum ternyata jarang salat malam, apalagi tidak pernah salat malam cuma setahun sekali pas Ramadan ya. Terus antum merasa soleh, maka hendaknya kesolehan antum dipertanyakan. Kalau antum sudah salat malam, rajin salat malam, jangan juga merasa soleh ya. Tetapi kabar gembira dari Nabi bahwasanya ciri-ciri orang soleh adalah salat malam. Kemudian kata Nabi, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan, melarang dari perbuatan maksiat. Ini keutamaan salat malam. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala waktu ditanya tentang orang yang tidak salat witir, itu merupakan bagian dari salat malam, kata Imam Ahmad, hadza rajulun su' yatruku sunnatan sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza saqitul adalah idza taraka al-witra muta'ammidan. Kata Imam Ahmad, orang yang sengaja tidak salat witir, maka ini orang yang buruk. Orang yang buruk. Bagaimana dia meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang kepercayaannya jatuh. Saqitul adalah tidak dipercayai lagi. Kenapa? Jika dia sengaja meninggalkan salat witir. Kemudian dalam ayat yang lain Imam Ahmad berkata, fa huwa rajulun su' wala yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Orang yang sengaja meninggalkan salat witir, meninggalkan salat malam, adalah orang yang buruk, tidak pantas untuk diterima persaksiannya. Perkataan yang keras dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang menunjukkan keutamaan salat malam, kita dapati ternyata syariat salat malam ini adalah termasuk syariat yang awal-awal Allah syariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara surat-surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Muzammil. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Muddatsir, kemudian di antaranya awal-awal adalah surat apa? Al-Muzammil. Yang di awal surat Al-Muzammil tersebut perintah untuk salat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tabila. Kata
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut. Di awal-awal Islam, masih di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal dakwah. Wahai orang yang berselimut, dan ini kata dalam bahasa Arab, dalam tradisi orang-orang Arab, ini panggilan lembut. Tatkala orang ingin memanggil seorang, maka orang memanggil dari kondisi dia tatkala itu, ya. Itu menunjukkan kasih sayang. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhal muzammil." Waktu itu Nabi sedang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Salatlah malam engkau kecuali sedikit malam tidak salat. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Salatlah setengah malam, bayangkan, setengah malam Nabi disuruh apa? Salat. Baru jadi nabi sudah disuruh salat setengah malam. Ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya atau kurang dari setengah. Taruhlah sepertiga. Kurangi sedikit dari setengah. Au zid alaihi, atau tambah dari setengah. Allah tidak mengatakan tambah setengah sedikit, tidak. Tapi waktu kurang kata Allah setengah malam atau kurangi sedikit dari setengah malam. Au zid alaihi, atau tambahkan, tambah bebas mau berapa lama. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an di malam hari. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, kami akan turunkan kepada engkau ayat-ayat itu merupakan perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Sungguhnya salat malam, baca Quran di malam hari itu lebih khusyuk dan lebih tepat. Jadi rupanya surat ini, surat Al-Muzammil ini turun di awal-awal Islam dan menjelaskan tentang disyariatkannya salat malam. Bahkan salat malam di awal-awal Islam hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan itu berlangsung kalau tidak salah sampai setahun. Saya bacakan hadisnya dalam Sahih Muslim, hadis nomor 746. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dia berkata kepada seseorang, "Alasta taqra ya ayyuhal muzammil?" Bukankah kau baca surat ya ayyuhal muzammil? Orang itu berkata, "Qultu bala." Tentu saya baca surat tersebut. Saya tahu surat tersebut. Aisyah berkata, "Fa innallaha azza wa jalla iftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah." Di awal surat ini Allah wajibkan salat malam. Jadi benar kewajiban salat 5 waktu turun tatkala atau diwajibkan tatkala Isra Mi'raj. Tatkala Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu setelah 10 tahun Nabi berdakwah, mungkin sekitar tahun ke-11 kenabian, setelah 11 tahun Nabi berdakwah atau 10 tahun Nabi berdakwah baru diwajibkan salat 5 waktu. Nah, sebelum diwajibkan salat 5 waktu, apakah kaum muslimin sejak awal Islam sudah salat? Iya, mereka salat. Mereka apa? Salat. Dan di antara yang mereka lakukan adalah salat malam. Aisyah berkata, "Fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal laili fi awwali hadhihi surah." Allah wajibkan salat malam berdasarkan ayat-ayat pertama dari surat Al-Muzammil. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulan. Maka Nabi dan para sahabatnya salat malam selama setahun. Wa amsakallahu khatimataha 12 syahran fis sama. Adapun akhir dari surat Al-Muzammil yang menunjukkan salat malam tidak wajib lagi, Allah tunda menurunkannya sampai setahun. 12 bulan. Di akhir surat Al-Muzammil Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagi kalian. Maka ayat ini memansuhkan ayat yang pertama sehingga salat malam tidak jadi wajib lagi tetapi menjadi sunnah. Kemudian kata Aisyah, hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-takhfifa. Sampai di akhir surat Allah turunkan keringanan, fasara qiyamul laili tatawwu'an ba'da fardhah. Jadilah salat malam itu jadi hukumnya sunnah, sebelumnya ada hukumnya apa? Wajib. Jadi ini menunjukkan salat malam ini bukan syariat yang gampang, tapi dia syariat bahkan pernah wajib. Para sahabat pernah setahun penuh wajib salat malam. Setelah itu kemudian dijadikan sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Muzammil ini, surat Al-Muzammil dinamakan oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah, yaitu bekalnya seorang dai. Dan kita tahu a'zamud du'at, dai yang paling hebat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di siang hari Nabi akan berdakwah
dan Nabi akan berhadapan dengan berbagai macam gangguan dan cobaan. Gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin Arab. Maka Nabi harus punya bekal. Dia harus charger imannya di malam hari. Di antara hal yang paling kuat mencharger imannya agar besok dia bisa tegar berdakwah, agar besok dia bisa bersabar adalah dengan salat apa? Salat malam. Makanya surat Al-Muzammil dikatakan sebagai zadud da'iyah. Bekal seorang dai, dan itu juga bekal bagi kita setiap muslim. Kita sekarang di setiap hari kita menghadapi ujian, yang berdagang berhadapan dengan orang-orang di pasar. Kita berjalan, kita melihat hal-hal yang haram, banyak hal-hal fitnah-fitnah yang semakin merebak di zaman sekarang ini. Kalau kita enggak punya charger iman yang kuat, kita susah menghadapi ya cobaan-cobaan dan ujian di siang hari. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menyisihkan waktu untuk salat malam. Dia charger imannya, ya. Dia kuatkan imannya. Besok dia akan menghadapi banyak ujian, besok dia akan menghadapi banyak tantangan. Karenanya salat malam adalah bekal yang paling utama bagi seorang muslim, ya. Dalam salat malam tersebut kita bangun malam rasa kantuk, dekat kepada Allah. Kemudian kita baca Al-Qur'an, lebih khusyuk, lebih tartil, ya, lebih ikhlas. Itu semua didapatkan bagi orang yang bangun salat malam. Baik. Adapun keutamaan salat malam yang lain, ya, banyak keutamaannya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salat malam dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat Allah menjelaskan mereka adalah penghuni surga. Kemudian Allah memuji mereka, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air yang keluar di surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Di surga mereka meraih anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang bertakwa yang masuk surga dalam kenikmatan, mengambil anugerah, nikmat dari Allah, tiada putus-putusnya di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dahulu di dunia adalah orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Siapa mereka ini? Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidak banyak tidur mereka. Mereka bangun di tengah malam, kemudian mereka salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Tatkala di ujung malam di waktu sahur mereka beristighfar. Ini ciri-ciri penghuni surga. Jadi mereka tidak tidur pula semalam suntuk, tidak. Mereka sisihkan waktu untuk bangun malam, mereka salat, dan setelah mereka salat, mereka tidak ujub, mereka beristighfar. Tidak merasa hebat, saya sudah salat malam, yang lain tidak salat. Tuh, lihat, WA-nya orang semua terakhir dilihat. Saya terakhir dilihat jam 2, coba. Nonton bola. Ini tidak ujub, setelah salat malam pun dia tidak ujub. Di ujung salat malam, setelah salat malam dia beristighfar di waktu sahur. Dia tahu dia pasti banyak kekurangan. Dia tahu dia tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Ini ciri penghuni surga. Ternyata salat malam adalah sebab utama masuk surga. Maka waktu Allah sebutkan tentang dalam surat Az-Zariyat ini tentang sifat penghuni surga, Allah sebutkan sifatnya paling pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka malam hari tidak tidur pulas, hanya tidur sebentar, dan mereka salat apa? Salat malam. Sifat pertama yang Allah sebutkan. Ya. Setelah itu Allah sebutkan sifat-sifat yang lain tentang mereka ini. Tetapi sifat pertama yang Allah sebutkan dari para penghuni surga ini adalah salat malam. Demikian juga Allah sebutkan penghuni surga dalam ayat yang lain, dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a
wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, tatajafa junubuhum, bahwasanya lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya mereka bangun salat malam. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka salat malam, mereka berdoa dengan khaufan wa tama'a, dengan cemas dan berharap. Mereka tidak ujub, tidak merasa mereka orang hebat. Mereka masih khawatir mereka masuk neraka, tapi mereka berharap mereka masuk surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka ternyata di siang hari mereka berinfak. Jadi mereka ini menggabungkan ya hubungan dengan manusia, mereka baik, mereka berinfak, bersedekah, hubungan dengan Allah, mereka bangun di malam hari untuk salat malam. Dan seharusnya demikian seorang yang soleh. Hubungan sama istrinya baik, sama suaminya baik, sama tetangganya baik, sama orang tuanya, sama anak-anaknya, hubungan dengan Allah juga baik. Dua-duanya dia perhatikan. Hubungan ke atas dan hubungan di antara manusia. Kata Allah, ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu tentang nikmat surga yang disiapkan bagi mereka yang akan membahagiakan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Allah sebutkan, gara-gara mereka salat malam ini Allah masukkan mereka dalam surga. Dan Allah akan siapkan kenikmatan yang mereka tidak tahu. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena mereka waktu salat malam, mereka tidak ada yang tahu nikmat tersebut, tidak ada yang tahu ibadah yang mereka lakukan. Mereka diam-diam, mereka salat malam, maka demikian juga Allah akan mengejutkan mereka dengan nikmat yang luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan. Ini isyarat bahwasanya salat malam harus dikerjakan dengan apa? Keikhlasan. Jangan ujub, jangan bangga kalau sudah salat malam, jangan merasa soleh kalau sudah salat malam. Jangan bilang-bilang orang lain kalau salat malam, ya. Jangan tulis di status, alhamdulillah malam ini dengan kekuatan dari Allah aku bisa salat sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 rakaat. Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikanku hamba yang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepadaku ikhlas. Ini ikhlas yang cerita sana sini. Tulis di status, qadarullah, malam ini saya hanya bisa sholat setengah jam. Terus komentar di bawah, biasanya berapa lama om? Biasanya, ini yang dia tunggu-tunggu. Bukannya sombong ya, bukannya riya. Biasanya saya 1 jam, Masya Allah. Jadi jangan sombong, sembunyikan amalan anda. Ayat pertama, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah salat malam, di ujung malam mereka beristighfar. Berarti mereka tidak ujub. Mereka tahu mereka punya salah dalam salat malam. Bagaimanapun mereka beribadah pasti punya kekurangan. Ayat kedua yang tadi saya baca, mereka sembunyikan salat malam mereka. Tidak ada yang tahu. Orang sering bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita bisa ikhlas? Saya sering jawab bahwasanya di antara hal yang memudahkan Anda untuk ikhlas, untuk belajar cuek dari komentar manusia, salat malam. Kenapa orang semua sedang tidur? Apa komentar yang Anda harapkan dari mereka? Satu ngorok, satu mimpi, satu kemana ya? Sudah nanti salat malam. Di situ Anda akan konsen menunggu komentar Allah Subhanahu wa taala. Anda akan konsen yang perhatikan Anda cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidur. Sallu bilail wa nasu niyam. Salatlah engkau tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ini 2 ayat yang menjelaskan tadi saya sebutkan tadi. Satu dalam surat Az-Zariyat, yang satunya dalam surat Alif Lam Mim Sajdah. 2 ayat ini menunjukkan bahwasanya sebab utama masuk surga adalah apa? Salat malam. Tetapi salat malam yang tidak disertai dengan ujub dan salat malam yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain dalam surat Az-Zumar, Allah menjelaskan bahwasanya salat malam adalah bukti orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu harus beramal. Di antara bukti ilmunya benar, dia beramal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab.
Kata Allah, apakah sama orang-orang musyrikin dengan orang yang di malam hari qanitun ana al-lail, bangun di malam hari, di tengah malam, sajidan wa qa'iman, dia salat, dia berdiri, dia sujud, dia berdiri, dia sujud, dia berdiri, dia sujud. Yahdzarul akhirah, dia takut dengan azab neraka jahannam, wa yarju rahmata rabbi, dan dia berharap rahmat Rabbnya. Kemudian kata Allah di akhir ayat, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Itu tidak sama. Dan ini dalil yang kuat bahwasanya ilmu itu mengkonsekuensikan amal. Kalau Anda punya ilmu, Anda yakin ada hari akhirat, Anda yakin ada hari akhirat, Anda yakin ada azab di neraka jahannam, Anda akan termotivasi untuk beramal soleh. Di antara bukti seorang itu benar-benar mengamalkan ilmunya, dia sholat malam. Makanya setelah Allah menyebut tentang amal soleh, sholat malam, Allah akhiri dengan Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat juga memuji orang-orang yang sholat malam. Tengah malam mereka bangun, mereka salat, berdiri, mereka sujud, mereka baca Quran, mereka menangis, mereka berharap, mereka takut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam, di akhir surat Al-Furqan Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur Rahman yang mereka masuk surga. Ya. Kata Allah di akhir ayat setelah menyebutkan ciri-ciri ibadur Rahman, kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan surga akibat kesabaran mereka. Karena mereka sabar, mereka masuk surga. Dan sabar itu sebagaimana sering dijelaskan oleh para ulama, ada 3. Orang biasanya hanya terfokus pada kesabaran dalam menghadapi musibah. Itu benar, itu termasuk kesabaran. Tapi ada 2 kesabaran yang lain. Kesabaran dalam menghindarkan diri dari maksiat. Kesabaran dalam menundukkan pandangan. Kesabaran tidak makan yang haram. Ini kesabaran meninggalkan maksiat. Dan juga ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Itu juga butuh kesabaran. Silaturahmi butuh kesabaran. Berbakti kepada orang tua butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran. Salat malam butuh apa? Kesabaran. Makanya ketika Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur Rahman, Allah sebutkan di antara ciri-ciri mereka adalah salat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Dan seterusnya. Waktu Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi hauna, dengan tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh yang menghina mereka, yang mengejek mereka, mereka balas dengan salama, dengan kata-kata yang baik, tidak diambil hati oleh mereka, tidak dijadikan dendam oleh mereka. Kemudian kata Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di malam hari mereka sujud dan berdiri, mereka salat. Jadi ikhwan dan akhwat, kalau Anda ingin menjadi ibadur Rahman, harus salat malam. Di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Jadi salat malam butuh apa? Kesabaran. Butuh kesabaran. Continue kesabaran dan semuanya. Ini ayat-ayat di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam. Ya. Selain ayat-ayat dalam Al-Quran, juga datang hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat malam. Di antaranya tadi hadis yang sudah lewat kita sebutkan tadi, alaikum biqiyamil lail.
hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan, tradisi, kegiatannya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabb wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu adalah mendekatkan kalian kepada Allah. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Jadi orang kalau salat malam dosa-dosanya terhapus. Wa manhatun lil itsm, dan mencegah seorang dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Makanya saya dikatakan tadi surat Al-Muzammil dikatakan zadud da'iyah, bekal seorang dai. Nah, kalau malam hari dia charger imannya dengan salat malam, bermunajat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya dia tidak mudah untuk terpancing bermaksiat. Dia lebih mudah untuk menundukkan pandangan, dia lebih mudah untuk tidak berdusta. Dia lebih mudah untuk menghindarkan dirinya dari sogokan, dari gangguan wanita, dari gangguan macam-macam. Kenapa? Dia sudah charger imannya dengan pengisian iman yang luar biasa. Jadi benar kata Nabi, wa manhatun lil itsm, bahwasanya salat malam itu menjauhkan hamba dari dosa.